Di putaran yang kedua ini, kami akan ingatkan kembali bahwa total waktu dalam debat terbuka sama 8 menit dan setiap capres berkesempatan berbicara selama 2 menit. Untuk putaran kedua ini, kita akan berikan giliran pertama kepada Capres nomor urut 01, Bapak Joko Widodo, untuk mengajukan pertanyaan kepada Capres nomor urut 02. Waktunya 2 menit, kami persilakan. Pertanyaan saya di bidang pemerintahan. Di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa ke depan pemerintahan digital dan melayani itu sangat diperlukan oleh negara kita Indonesia. Pertanyaan saya, apa pandangan Bapak mengenai mall pelayanan publik? Terima kasih. Masih ada waktu Bapak Jokowi? Cukup? Baik, kami persilakan Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan ini. Waktunya 2 menit Bapak, dimulai dari saat Pak Prabowo berbicara. Saya berpendapat bahwa sistem, alat, metodologi itu bagus, baik-baik saja. Jadi kalau itu pelayanan publik dan itu maksudnya untuk efisiensi, untuk mengurangi red tape, birokrasi dan sebagainya, saya dukung, tidak ada masalah. Tapi inti bagi saya pemerintahan adalah kembali bahwa lembaga-lembaga pemerintah itu harus bersih. Tidak boleh terjadi korupsi yang besar-besaran di lembaga pemerintah itu. Kalau punya segala sistem online, sistem pelayanan publik satu pintu dan sebagainya, tetapi tetap political will untuk menghilangkan korupsi itu tidak ditegakkan, ya menurut saya tetap lembaga-lembaga itu lemah. Dan kita mengetahui syarat negara berhasil adalah lembaga-lembaga pemerintah harus kuat, efektif, tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada sogok menyogok, tidak boleh ada jual beli jabatan. Saya kaget, saya baca bahwa ternyata pejabat pemerintah Bapak sendiri memperkirakan jual beli jabatan itu di 90% kementerian. Pejabat Bapak sendiri yang bicara. Ya ini masalah kita bersama. Ya, ini masalah kita bersama. Jadi semua teknologi, semua sistem itu baik. Tetapi kita harus sepakat. Kalau kita sakit, kita harus berani menghadapi penyakit kita. Kalau kita sakit liver, ya sakit liver kita obati. Penyakit bangsa ini korupsi terlalu banyak. Waktunya habis Pak Prabowo. Rakyat tidak mau korupsi lagi di Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami silakan kepada Capres nomor urut 01 untuk menanggapi. Jadi dengan mall pelayanan publik ini kita harapkan yang namanya kecepatan pelayanan itu bisa diberikan kepada para pengusaha, kepada masyarakat, kepada rakyat yang ingin mendapatkan pelayanan yang cepat. Dan ini sudah ada di 13 kota yang akan terus kita perbanyak di kota-kota yang lain. Di pemerintah pusat sendiri sekarang ada yang namanya OSS, Online Single Submission. Yang dulunya kalau kita ngurus izin bisa 6 bulan, bisa setahun, sekarang 9 izin bisa keluar dalam waktu 3 jam. Justru dengan cara inilah korupsi itu akan berkurang dan akan hilang karena ada transparansi, ada kecepatan, ada sistem yang membangun, yang memagari agar orang-orang yang dulunya bisa bertransaksi untuk keluarnya sebuah izin agar cepat itu bisa terpotong. Dan perlu saya sampaikan kepada Pak Prabowo bahwa korupsi kita di tahun 98 itu negara kita ini terkorup di ASEAN. Indeks persepsi korupsi kita saat itu adalah 20, saya ingat betul. KPK mengatakan ini, 20. 2014
angka kita menjadi lebih baik menjadi 34. Dan sekarang ini indeks persepsi kita 38. Artinya ada perbaikan terus. Tidak mungkin kita pengen instan langsung membalik jadi bersih semua, enggak. Tapi sistem saya percaya, sistemlah yang akan memperbaiki negara ini. Dengan sistem yang baik, dengan sistem yang cepat, maka korupsi akan semakin berkurang dan nantinya hilang apabila sistem ini menjadi budaya kita. Menjadi sebuah corporate culture. Dan inilah yang kita harapkan dengan pembangunan sistem-sistem online, sistem elektronik, sistem yang berbasis elektronik, yang cepat, Waktunya dan habis, cepat. Pak Jokowi, terima kasih. Kami persilakan Pak Prabowo untuk langsung menanggapi, waktunya 2 menit. Jadi memang kita sepakat bahwa korupsi ini harus kita atasi. Dan kita paham dan kita mengerti bahwa sistem akan mendukung dan memperbaiki itu. Tapi saya mempermasalahkan di kondisi negara sekarang, Pak. Mungkin ini yang Bapak tidak tangkap dari perkembangan masyarakat yang real yang kita alami. Ada suatu distrust, kehilangan kepercayaan kepada elit dan kepada pemerintahan. Karena kadang-kadang niat yang diucapkan tidak sesuai dengan pelaksanaan yang dilaksanakan di bawah itu. Sebagai contoh, maaf Pak, ya ini saya harus menyampaikan ya, bahwa Bapak komit kepada demokrasi, saya tahu itu. Tetapi maaf, bocor di mana-mana surat-surat dari pejabat-pejabat Bapak yang memerintahkan penggunaan aparat untuk membantu salah satu kontestan dalam pemilihan. Pak, ini kan tidak sesuai dengan kaidah demokrasi, Pak. Saya khawatir mungkin Bapak tidak paham di bawah ini banyak ada kepala desa dimasukin penjara, dipanggil, dikasih pengarahan, aparat yang memberi petunjuk, memberi pengarahan. Ini bagaimana dengan sistem sebaik apapun, kalau memang will untuk menjalankan demokrasi tidak dijalankan, menjalankan pemerintahan, saya khawatir distrust ini tambah. Waktunya habis, Pak Prabowo, terima kasih.